nama gue Damar Aurel Tentara. Gue sebagai lighting designer dari Lumesir. Gue sekarang lagi aktif buat nge-manajerial dua solois. Ada Natasha Udu, ada Poker Mastes. Kalau misalnya bandnya ada bantu-bantu di Astera juga. Lebih enak mana? Lighting band atau manajer? Anjir. Sama-sama enak karena gue enjoy kali ya. Jujur, gue lebih suka di manajerial sih sebenarnya, karena gue bisa bikin plan dan gue bisa bikin kayak proyeksinya gitu ya. Tapi di lighting juga seru karena jalan-jalannya gue suka. Jalan-jalannya gue suka. Lo pertama kali kecemplung di industri ini itu sebagai apa? Lo ingat gak pertama kalinya lo akhirnya mengikuti ekosistem musik yang sekarang? Oh, gue dulu berawal dari operator studio. Oke. Ya, gue berawal dari operator studio itu di Fatmawati, namanya studionya Rai. Itu tuh ownernya, dia frontman Nun Radar, namanya Raisa Faranda. Dari situ gue mulai kenal sama teman-teman yang sekarang. Akhirnya gue mencoba beberapa kesempatan di manajerial dan lighting designing ini. Berarti awal-awal audio? Enggak, gue ngambil dari operator studio biar gue punya kenalan aja gitu. Karena orang-orang kan banyak latihan ke sana kan. Dari koneksinya di sana gue. Oh. 3 tahun lalu saat gue tour bareng Profes dan Nun Radar. Setelah gue saat itu menjadi yang mengurus Nun Radar dalam turnya itu. Terus di panggung pertama Surabaya itu, jadi kita dari Surabaya ke Jakarta sehari sepanggung, total ada 9 panggung kalau nggak salah. Jadi kayak full 10 hari kalau nggak salah tuh. Pindah kota. Nah gue di panggung pertama itu gue ngeliat kayak lampunya pink gitu, kayak wah ini kayaknya kurang cocok nih buat Rovas gitu kan. Secara Rovas kan abang-abang galak ya, abang-abang galak kayak gitu kayak. Terus gue ngeliat ini mana sih yang mainin lightingnya. Akhirnya gue ngeliat di Evoka-nya kayak itu biasa banget, maksudnya kayak alatnya kecil gitu. Gue belum tahu nama alatnya apa gitu kayak, Mas ini bisa lampunya bisa sesuai warna ini nggak sih? Oh bisa Mas. Akhirnya gue ngeliatin dia main, kayak asik juga ya gitu. Gue ngeliat kayak ketika lampu itu lepas sama beat si band itu kayak wah ini mantep banget nih gitu. Terus ada strobingnya yang kedap-kedip gitu. Akhirnya gue belajar selama tur itu. Tapi kayak karena kita beda-beda kota dan konsolnya beda-beda, jadi gue setiap titik tuh kayak kemarin bukan yang ini perasaan. Gue belajar lagi nanya-nanya. Pada akhirnya kayak gue kayak di kota ketiga gue cuma minta, Mas saya boleh nggak minta ini warna merah, ini hijau, ini. Akhirnya pas mereka program gue ngeliatin, tapi belum bisa juga pas itu. Jadi gue bisa ngoperate-nya doang. Terus sebenarnya gimana sih caranya, basicnya nih gue nggak tahu apa-apa nih. Gue cuma bilang kayak, Mas ini minta ini minta ini gitu. Itu pas pasar musik festival itu gue menawarkan diri ke Lumesir, ke manajernya. Kalau dulu tuh masih Mas Norman atau Mas Emon, kalau Mas gitu kayak, Mas boleh nggak gue pegang lightingnya nih, kebetulan gue abis kelar tour, gue kayak bisa deh bantuin Lumesir depan, ada nggak lighting desainernya? Oh belum ada, pegang aja. Gue masih memakai cara yang sama, alias gue bilang sama orang in-house-nya, Mas saya minta ini dong. Tapi karena gue tahu mixer itu waktu itu Avolight kalau nggak salah. Avolight kan kebanyakan dipakai di beberapa festival skala kecil gitu ya. Gue akhirnya belajarnya awalnya pakai itu tuh. Gue nontonin kayak gini caranya. Sampai pada akhirnya Lumesir kayak dulu lightingin kita aja gitu. Gue dengan senang hati.
sekolahnya gue sih belum nemu ya, cuma ada beberapa community, mungkin community kayak ada pecahin itu di kayaknya Mas Birkut tuh yang owner. Habis itu ada Mas Yoni punya ILP juga, mereka sering bikin course tentang lighting ini gitu. Kalau buat sekolahnya sih gue belum tahu ya ada apa enggak, kayaknya sih nggak ada. Kalau gue sempet cari, mungkin ada sih beberapa yang belajar. Gue sempet tahu nih, kayak Mas Johan namanya, dia asalnya dari Bali, mungkin sekarang biasa di Bali. Dia tuh punya license, ada namanya mixer namanya Grandma gitu. Grandma dia punya license buat ngetrain orangnya gitu di Indo gitu. Kalau untuk saya gue belum lihat sih, kebanyakan ya. Kalau dari gue ngobrol sama teman-teman lighting designer, terus kayak orang in-house vendor gitu-gitu ya, mereka otodidak. Iya, jadi kayak setiap acara yang misalkan Lomba Sihir main dan gue harus ngeprogram itu, layoutnya beda-beda nih. Jadi nggak ada yang fix plug gitu. Jadi tiap lighting designer punya gayanya masing-masing. Taste-nya juga, bikin preset, bikin apa gitu itu beda-beda. Susah nggak belajar? Susah, jujur. Gua karena mungkin nggak tahu guanya yang lama buat ngerep apa gimana ya, gue sih ngerasa kayak wah ini cukup rumit sebenarnya, ngafalin flow-nya gitu loh. Kayak pertama harus apa, kedua harus gini, ketiga harus gini. Itu gue agak lambat. Cuma ketika udah dapet nih ternyata semua mixer sama dan basicnya sama aja gitu. Sejauh ini menurut gue yang paling susah itu ketika bikin programnya gitu. Soalnya mungkin tugas lighting designer setahu gue ya, itu nggak ikut patching, dalam arti kayak nyolok gitu. Kita cuma terima jadi kalau ini patchingannya, nanti kita ngeprogram dari patchingan yang udah in-house bikin gitu. Nah itu kadang mungkin di beberapa acara gini patchingannya mungkin salah atau nggak apa, addressingnya gimana, itu kayak mungkin itu bisa jadi penghambat gitu. Cuma tergantung, kalau misalnya dia jauh banget lighting designer mungkin dia bisa nge-solve itu gitu. Kalau gue masih ya gitu lah. Gue tuh awal kayak wah nih gue harus belajar nih gitu kan. Soalnya makin lama panggung-panggungnya Lomba Sihir, dari awal yang gue ikut panggung biasa, tiba-tiba tawarin, Mar kita besok main di With The Fest. Jadi kayak ini nggak boleh, yang lebih proper gini. Akhirnya gue kayaknya gue harus belajar deh. Cuma kan di saat itu gue belum tahu mau bicara sama siapa ya gini. Akhirnya gue paling deketnya YouTube. Biasanya festival besar itu ngirimin data-data productionnya itu ke head production band gitu, kayak besok kita pakai ini ada layout panggungnya, kita pakai mixer ini. Begitupun juga sound kayak sound system kita ini, speknya ini, dan lighting biasanya dikirimin show filenya. Jadi sebagai lighting designer itu bisa ngeprogram dari rumah kalau mixernya Grandma, tahu dia. Di Lomba Sihir karena mereka sudah aware kayak ini kayaknya performance kita harus saklek gitu, warnanya apa, nyaman kayak visual biar nggak belang-belang gitu. Makanya mungkin mereka kayak butuh nih lighting designer. Cuma gue nggak tahu nih kebutuhan band-band lain tuh kayak gimana. Mungkin sebagian band belum berpikir kalau kita mah santai aja, nggak pakai lighting designer gitu. Cuma menurut gue penting sih. Gue ngerasain sebagai penonton ketika gue ngerasain mood dari suatu lagu gitu, tapi visual gue nggak sesuai kayak gitu, ada kayak gitu. Kalau di lingkungan gue sendiri jujur gue belum bisa nemu banyak gitu. Palingan ada temen gue namanya Talita Mahalangkai. Itu gue juga awalnya kayak ngeliat dia kayak anjir nih orang keren banget ya. Sebenarnya banyak lighting designer kayak yang ada di komunitas-komunitas kayak gitu, banyak banget. Cuma gue belum kenal aja gitu. Maksudnya jarang yang gue temuin satu lingkungan kayak satu tongkrongan gitu sama gue, itu masih jarang sih gitu. Menurut lu harusnya lebih banyak nggak sih? Harusnya lebih banyak. Tiap band harus punya?
tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Gue mau nanya, maksudnya kan itu kan sebenarnya berpengaruh sama industri musik kita kan? Iya. Ekosistem itu kan kayak mungkin di luar di sana udah banyak yang mikirin, oh di produksi gue udah harus ada lighting, visual dan segala macam gitu. Tapi kebanyakan di Indonesia nggak mikirin itu. Ya, kan? Menurut lu yang salahnya di part mana? Bener dan salah nih ya. Iya. Menurut pribadi ini opini pribadi aja. Menurut gue, ketika band mempunyai satu visual panggung gitu kayak di LED kan ada visual itu. Ketika in-house-nya bisa nyamain warna lampu dan visualnya mereka, menurut gue masih aman-aman aja gitu. Cuma kan kadang ada di beberapa lagu, misalkan kayak Lomba Sihir, di lagu Polusi Cahaya itu kan ada yang Rehan Nura doang nyanyi, nanti ada Natasha Udia nyanyi. Gue tuh kayak coba misalkan di partnya Rehan, gue cuma nge-spotlight Rehan doang gitu-gitu. Cuma gue sih nggak bisa bilang salah apa enggaknya sih, jadi kayak balik ke kebutuhan bandnya gitu. Cuma menurut gue kayaknya oke deh kalau misalnya tiap band tuh punya lighting designer sendiri-sendiri. Jadi iya, jadi ketika live tuh sama gitu loh, kayak secara lampu gini-gini. Gue tuh suka banget sama Sigit tuh lampu, gue ngeliat lampunya dia bagus banget gitu, dan setiap performance-nya tuh sama. Jadi sebenarnya secara industrinya Indonesia udah mulai kesana. Mungkin sudah. Ya, mungkin sudah. Itu di Bali, gue megang. Jadi ada satu kerabat gue itu namanya Watson, dan dia mau bikin showcase di tempat teman gue di Bali gitu. Terus gue nggak tahu ya. Ini soalnya sangat, gue sampai inget-inget sampai sekarang gitu. Gue mau ngeprogram, tapi di saat itu gue masih masih ngeraba banget nih. Gue bilang dengan cara yang menurut gue halus, kayak, Mas bisa bantu saya ngeprogram gak? Kebetulan saya megang band yang akan showcase ini gitu-gitu. Kamu kalau misalkan nggak bisa, jangan pegang-pegang mixer saya gitu. Jujur gue langsung kayak, wah anjing. Gue jujur kaget gue kayak, ini nggak apa-apa nggak ngomongin. Gue kaget banget kayak, wah, kena mental gue. Di situ gue ngerasa kayak, anjing gue rendah banget nih kalau kayak gini nih, gue nggak bisa nih. Nah, itu tuh mungkin salah satu faktor gue kayak, gue nggak bisa nih bikin lagi sama orang, makanya gue kayak belajar gitu-gitu. Mulai itu tuh paling terus kayak gue lagi megang lighting, terus lampunya nyangkut, nggak bisa mati gitu-gitu tuh. Terus itu sering banget terjadi gitu. Itu problem yang sering terjadi nggak? Vendor-vendor kita? Iya, lumayan sering lampu nyangkut gitu. Terus preset program tuh kehapus. Itu tuh lumayan sering. Misalkan waktu soundcheck tuh 120 menit Lomba Sihir gitu, gue selama 120 menit itu gue bikin ABCD sampai banyak gitu, dan gue save. Pas datang biasanya hamin 2 jam, sejam gitu. Pas gue ngecek, hilang nih. Jadi gue mau nggak mau gue izin nih, punten banget nih Mas, saya boleh nggak pakai presetnya Mas, soalnya preset saya hilang gitu. Dan itu nggak apa-apa ya kalau misalnya minta izin untuk pakai preset? Sejauh ini keseringan bilang, oh nggak apa-apa Mas, tapi ada yang kayak, oh nggak ada gini. Pernah mungkin ntar malam. Cuma gue nggak bisa gue nggak bisa nyalahin. Gue nggak bisa nyalahin karena sebagai lighting designer, menurut gue lo harus bisa pakai apapun yang disediakan oleh vendor, karena buat Lomba Sihir itu belum masuk ke riders kita gitu. Di Lomba Sihir gue ngeliat dari player tuh, mereka tuh support apa yang timnya mau kasih gitu ke bandnya gitu. Walaupun masih pemula kayak gue gitu, tapi dia udah sok ayo belajar bareng-bareng aja gitu. Nggak ke gue doang ya, maksudnya ke semua tim juga kayak gitu. Dan kita kayak nggak ada tembok gitu loh antara player dan tim produksi. Jadi ya udah nongkrong bareng, makan bareng, apa bareng gitu. Menurut lu itu penting nggak? Penting banget lagi. Karena kan gue juga tahu ada banyak
posisi di Indonesia yang membedakan, bahkan pesawatnya beda, hotelnya beda tuh kan. Wah iya, gue banget ya, walaupun emang kalau gue sebagai tim produksi gitu mikirnya kayak wah mereka bos gue gitu. Tapi gue lebih banyak komunikasi yang nggak nyampe ketika lu sebenernya nggak deket-deket banget sama kru yang ngebantuin lu gitu. Sebenernya kayak misalnya player sama teknisi gitu, kalau misalkan jarang ngobrol, jarang apa, jadi si player nggak bisa nyampein pesan dan begitupun sebaliknya gitu. Jadi makanya menurut gue penting banget lagi kayak gitu-gitu, anggap sebagai teman gitu. Paling sama fotografer tuh, mana orangnya? Martinus Ragita. Gue juga pada akhirnya tahu lighting gue itu harus tektokan sama fotografer. Karena hasil dari lighting gue itu ditangkap sama fotografer. Gitu. Martinus beberapa kali kayak bilangin gue, Mar, kalau bisa di lampu ini jangan biru terus dong, karena foto gue jadi jelek. Gitu. Tapi itu karena tim dari Lomba Sihir, maksudnya yang gue rasain ya friendly abis gitu dan ngerangkul banget. Jadi gue nggak pernah ngerasain tuh yang namanya gue marah banget sama Martinus, begitu sebaliknya. Dan player juga nggak pernah kayak ngebentak-bentak ataupun marah yang banget gitu sama tim produksi gitu. Jadi kalau misalnya memang ada kesalahan, setahu gue kayak mereka akan Put lain kali gini ya, dan gini ya gitu. Halus banget kok. Gue bisa ketika lo memang menjadi in-house festival, in-house acara korporat gitu bisa. Berarti harus in-house ya? Menurut gue ya. Karena kalau band yang tadi yang lu bilang, kayak semua band belum aware nih kalau misalkan bandnya butuh lighting designer gitu. Jadi mungkin juga mereka nggak tahu rate berapa sih harusnya gitu. Lu sering bermasalah sama vendor? Karena kan biasanya kalau misalnya dari band tuh bermasalah sama vendor, misalnya soundman tuh paling sering gitu. Apalagi di lighting juga kayak gini. Gue sangat menghindari konflik lagi. Kayak kalau misalkan gak sesuai sama apa yang seharusnya gue dapet, balik lagi gimana caranya apapun yang gue dapet gue harus maksimalin pakai itu. Jadi kayak kan biasanya gue sangat menyadari kalau in-house vendor itu sangat capek karena dia dari situ dari subuh mungkin dari H-1 apa. Jadi gue kayak oke, gue nggak mau deh ganggu mereka gitu. Penyampaiannya kayak, Mas maaf nih kalau gini bisa nggak ya, kalau nggak bisa ya udah. Gue nggak pernah kayak ya gimana harus ada dong gini. Gue nggak mau nih megang kalau misalkan nggak ada. Gue nggak mau sih karena menjadi konflik itu. Karena tanpa mereka pun juga gue iya kan, gue datang gue suruh nge-patching sendiri, gue pun juga pasti kesulitan. Sedangkan mereka kayak udah stay di sana dari subuh, harus nge-set up panggung yang segede-gaban gitu. Menurut gue capek banget. Jadi gue sangat mewajari ketika komunikasi gue ke dia gak sampai, mungkin ada faktor dia kecapean juga, faktor lelah juga. Gue sangat respect sama orang yang punya attitude ketika mereka mau mengejar sesuatu gitu. Maksudnya kayak sebagai pekerja yang sama-sama kerja gitu, attitude kan pasti nomor 1 ya gitu. Jadi ketika lo mau masuk ke industri ini, menurut gue modal lo itu sih attitude gitu, sama mau belajar aja. Karena gue jujur awalnya ya gue coba aja karena pasti kalau buat gue orang-orang jago itu yang bakal ngajarin lu gitu. Maksudnya lu bakal ngambil referensi ke mereka gitu, kayak ih kemarin lighting designer Ali bagus banget gitu. Kalau misalkan gue nggak punya attitude yang baik kan dia juga nggak bakal respect buat ngajarin lu gitu. Misalkan lu minta gitu kayak ajarin gue dong, lighting lu bagus banget kemarin. Kalau penyampaiannya enak kan dia pasti dengan gini kayak oh iya boleh yuk belajar bareng gitu kan. Itu sih tipsnya kayak apa, attitude sih menurut gue.
negeri lah gitu. Bahasa luar negeri lah. Oh, iya. Ya itu kan ya gue pengen sih megang di luar negeri, cuma ya apa pasti kan skill gue kan juga mengikuti ya. Buat sekarang gue megang di luar negeri gue masih belum berani, bukan nggak pede, gue pede banget, cuma mungkin setahu gue lu megang mixer di luar negeri itu harus punya license. Sama kayak audio engineer kan, lu harus punya license nih untuk megang mixer di sana mungkin ya, setahu gue. Jadi Indo deh, kebetulan gue yang terbesar kayak Joyland, Synchronize, Vestapora, alhamdulillahnya gue udah pernah cobain. Alhamdulillah gue udah pernah cobain. Kenapa ya? Gue nggak milih sih kalau panggung. Pokoknya mau panggung besar mau kecil, kalau memang membutuhkan gue ready. Gitu. Gue ngikutin budget mereka. Oh gitu. Iya. Negotiable dengan semua. Sangat negotiable karena gue pun belum bisa ngetok palu kalau harga gue segini. Oh, oke. Iya. Ya apalagi kalau temen ya, gue soalnya misalkan temen showcase gitu, gue ngikutin budget lo aja deh, nggak apa-apa gitu. Soalnya apa ya, gue belum tahu lagi ngukurnya dari mana gitu. Mungkin kayak kalau kayak orang-orang besar kayak Mas Yoni, Mas Bikut, mereka punya rate, cuma menurut gue belum pantas buat ngasih rate gue gitu. Ya manusiawi aja lah gitu, gak rendah-rendah banget dan gak tinggi-tinggi banget juga gitu. Tergantung kemampuan bandnya gitu. Jangan pernah bosan belajar sama nongkrong.